Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh kembali ada dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada pada pagi hari ini sebagai bagian dari rahmat Tuhan. Boleh jadi kita sedang bergumul dan berjuang dalam beberapa situasi dan kondisi, tapi kita meyakini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam seluruh perjalanan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita memulai doa pagi kita pada pagi hari ini. Dan saya mengajak kita untuk bersatu di dalam saat teduh sejenak. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami masuki. Kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami. Kami meyakini bahwa hari yang akan kami jalani adalah anugerah. Karena itu apapun yang terjadi di sana, kami percaya rahmat dan berkat Tuhan senantiasa ada untuk terus menopang dan memampukan kami. Pagi hari ini kami menyiapkan diri kami untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di antara kami semua di tempat-tempat di mana kami berada, supaya firman Tuhan yang melampaui ruang dan waktu boleh menembusi batin dan hidup kami, berbicara dalam konteks pergumulan kami masing-masing, dan biarlah ada pembaruan hidup dalam tekad yang kuat untuk hidup dalam pertobatan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu sebagai pemberita firman, kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, dan biarlah semuanya terjadi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Filipi pasal 3 ayat 2 sampai 12 saya bacakan bagi kita. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Begitulah bacaan Alkitab kita. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mewujud nyatakan dalam hidup dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Filipi, maka satu kesan yang muncul selalu adalah kitab ini dikatakan sebagai kitab bersukacita. Ada yang mengatakan bahwa kitab ini merupakan kitab yang Paulus tulis dalam penjara dengan emosi yang begitu luar biasa. Menghadapi hukuman mati oleh Kekaisaran Roma, dia masih bisa mampu menghibur jemaat yang ada di Filipi dan meneguhkan mereka untuk hidup di dalam Tuhan.
Bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah upaya Paulus untuk mendidik dan menasihati jemaat supaya mereka hidup dalam kebenaran yang sejati. Pertanyaannya, ada apa dengan kebenaran di tengah-tengah kehidupan dan persekutuan umat? Yang terjadi adalah bahwa orang hidup dengan kebenaran versi mereka sendiri. Celakanya orang hidup dengan kebenaran sebelum mereka percaya kepada Kristus. Nah, sekalipun mereka telah percaya kepada Kristus, tapi mereka masih ada dalam kebenaran-kebenaran mereka sendiri. Dan mereka tidak mampu mentransformasi diri mereka untuk hidup dalam kebenaran yang sungguh di dalam Kristus. Ada kebanggaan-kebanggaan, ada prestis, ada keangkuhan diri yang masih terbawa dalam kehidupan persekutuan jemaat. Dan karena itu Paulus dengan tegas menasihatkan jemaat yang ada di Filipi. Pertama-tama dia mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sebuah istilah yang cukup kasar kalau kita dengar. Tapi apa yang dimaksudkan dengan yang disampaikan oleh Paulus? Kata anjing di sini mengacu kepada anjing dewasa yang galak, yang sukanya menyerang. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam komunitas jemaat Filipi ada orang-orang yang sifatnya seperti itu. Sukanya menyerang, orang-orang yang sukanya membuat gaduh, orang-orang yang sukanya menakut-nakuti. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai penyunat-penyunat yang palsu, yang hanya mengutamakan ritual keagamaan, yang hanya mengutamakan kepalsuan topeng-topeng di dalam jemaat untuk melakukan hal-hal supaya mereka punya nama, supaya mereka punya kekuasaan. Padahal yang mereka lakukan sungguh jauh dari berlaku setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika Paulus membicarakan tentang situasi ini, dia mau bilang dan dia mengambil contoh dirinya sendiri. Kalau orang yang sudah ada dalam Kristus, tapi mereka masih terus berpegang pada kebanggaan dirinya sendiri, maka Paulus memberikan contoh tentang dirinya sendiri. Dia mengatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, suku Benyamin asli, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan jemaat, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang kemudian Paulus katakan, tapi semua kebanggaan-kebanggaan lahiriah, hal-hal yang dianggap oleh dunia sesuatu yang membanggakan pada waktu itu, Paulus mengatakan semua yang dianggap keuntungan itu sekarang dianggap rugi karena Kristus. Malahan dikatakan bahwa segala sesuatu yang dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatu. Semua itu dia anggap sampah. Mengapa, saudara? Karena dia telah memperoleh Kristus. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai seorang Paulus yang telah mengalami anugerah Tuhan, bagi dia mengenal Kristus dan mengalami kemuliaan serta anugerah Allah, memperoleh Kristus adalah hal yang lebih berharga dari segala sesuatu. Mungkin orang dunia bilang ini tidak waras. Karena bukankah prestis dunia itu yang lebih luar biasa? Orang kita masih ada di dalam dunia. Pengalaman membuktikan bahwa seluruh prestis dunia tidak pernah dapat membuat orang hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Mungkin akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu ikut situasi media sosial, ada banyak sekali YouTuber gitu ya, yang sangat populer karena menampilkan gaya hidup glamor gitu ya, beli mobil-mobil mewah dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya belakangan salah satu orang tersandung kasus judi online, apapun istilahnya. Ya Bapak Ibu, seketika itu juga tiarap, situasinya berubah 180 derajat. Jadi artinya, kebanggaan dunia itu, Bapak Ibu dan Saudara, tidak membuat orang hidup dalam ketenangan. Tapi Paulus mengatakan bahwa ketika dia boleh menganggap semuanya sampah karena pengenalan akan Kristus, dia menganggapnya semua rugi karena dia telah memiliki Kristus, maka ini sebuah penghayatan iman yang sangat mendasar. Karena Paulus sendiri telah merasakan, dia telah mengalami seluruh kegemilangan, seluruh kekuasaan, power, seluruh pujian yang ada padanya. Tapi ketika Yesus menyentuh hidupnya, bagi dia hidupnya jauh lebih dipenuhi oleh anugerah. Baginya ketika Kristus masuk dalam hidupnya, kedamaian dan sukacita yang hakiki itu menjadi bagian yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Oleh karena itu, mengapa Paulus ada dalam sebuah garis lurus yang begitu luar biasa tegas untuk mengikuti Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara, perubahan hidupnya 180 derajat. Dia beriman sungguh kepada Tuhan, dia mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena dia telah merasakan betapa indahnya hidup di dalam anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini tidak berarti bahwa Anda dan saya tidak boleh punya banyak hal. Boleh-boleh saja. Tapi yang penting semua yang dimiliki itu kita taruh dalam penghayatan yang tepat. Bahwa semuanya terjadi atau semuanya dianugerahkan Tuhan. Semuanya adalah titipan Tuhan bagi saudara dan saya. Dan semakin banyak Tuhan titipkan bagi kita, maka ada misi Tuhan di situ untuk juga boleh menjadi alat berkat dalam kapasitas kita masing-masing. Jangan sampai Bapak, Ibu, dan Saudara, semua yang Tuhan titipkan kepada kita, pekerjaan, jabatan, kekayaan, yang kemudian berpengaruh kepada status sosial kita, kemudian membuat kita merasa bangga, membuat kita ada di atas angin, membuat kita lalu merendahkan orang lain, membuat kita lalu membanggakan diri dengan semua yang ada. Lalu kita mengukur bahwa diri kita lebih baik, diri kita lebih tinggi, kita lebih hebat, diri kita lebih spiritual. Lalu kita mulai memandang remeh orang lain, kita memandang sebelah mata orang lain. Oh, tidak demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi semua yang Tuhan anugerahkan punya tujuan utama, supaya semua itu boleh kita pakai sebagai sarana dalam tangan Tuhan untuk membuat orang semakin mengenal Kristus dalam perjalanan hidup kita. Paulus dalam teks kita menunjukkan sikap dan kualitas hidup Kristiani yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa semua kemegahan lahiriah itu bukan alasan untuk memegahkan diri. Malah semua itu tidak ada artinya ketika seseorang telah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, menghayati hidup dalam anugerah, dan melihat Kristus sebagai segala-galanya dalam seluruh perjalanan hidup. Artinya, semua kepemilikan, semua label dan cap yang diberikan pada dirinya, semua predikat tidak membuat hal yang luar biasa pada dirinya. Orang tidak menganggap itu sebagai sebuah prestasi atau prestis, tapi orang memandang itu semua sebagai sarana yang Tuhan titipkan. Sebab mereka berpegang sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena mereka telah mengalami betapa indahnya hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika Tuhan menitipkan hal-hal lahiriah yang dapat saja menimbulkan kebanggaan, amit-amit, apalagi sampai pada keangkuhan diri, maka seharusnya kita bertanya, Tuhan, dengan semua yang Engkau percayakan kepadaku, apa yang Engkau ingin saya lakukan dan saya kerjakan? Jangan sampai semua kepemilikan tadi lalu membuat kita ada di atas angin, membuat kita berbangga diri, membuat kita melihat diri kita dalam status yang lebih tinggi, dan pada akhirnya kita mulai meminggirkan orang lain dengan berbagai cara, pemikiran, tindakan, perkataan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, teks-teks semacam ini penting sekali untuk menjadi perenungan kita, apalagi kita masuk pada minggu-minggu Prapaskah. Kita mau terus merenungkan penyangkalan diri seperti apa yang dapat kita lakukan. Apa yang mampu kita kerjakan untuk keluar dari diri sendiri menjadi berkat bagi sesama. Dengan semua hal yang Tuhan titipkan dalam diri dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan hal-hal ini akan terus menolong kita semakin menyatu dengan Tuhan. Semakin merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan. Supaya pada akhirnya seluruh perjalanan hidup kita kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kepada kita selalu ada tujuannya. Tuhan tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada saudara dan saya tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, marilah kita terus berpikir untuk melihat bahwa semua yang Tuhan percayakan, di situ ada misi Tuhan yang Dia mau kita kerjakan dan kita lakukan. Saya selalu ingin menyatakan atau ingin mengajak kita berpikir begini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepada kita hal-hal yang cukup. Kalau Tuhan memberikan lebih, maka Tuhan punya maksud dengan kelebihan yang Dia anugerahkan kepada saudara dan saya. Ketika Dia mempercayakan saudara kekayaan yang lebih, maka tentu Dia punya maksud di sana. Kalau Tuhan memberikan kepada saudara jabatan yang tinggi dan lebih, maka tentu juga Dia punya maksud, ada misi Tuhan di sana. Kalau Dia memberikan kepada saudara relasi yang lebih, maka ada maksud yang Tuhan menyatakan bagi saudara dan saya. Ketika Dia memberikan kepada saudara dan saya pekerjaan yang bagus, bisnis yang oke, maka tentu Tuhan juga punya maksud di sana. Supaya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Supaya semua yang Dia tampilkan atau semua yang Dia percayakan kepada kita, kita mau belajar untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kita mau belajar untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi kepada kehidupan orang lain sebagai jalan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya
betapa indahnya, dan kita merasakan betapa bersyukurnya hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perenungan semacam ini bagus, menolong kita supaya tidak terjebak pada diri sendiri. Mengajak kita supaya kita tidak dikungkung oleh semua predikat yang orang berikan kepada kita, dengan semua fasilitas yang kita miliki, dengan semua kekayaan yang kita punya. Penghayatan dan perenungan seperti ini menolong kita keluar dari diri sendiri untuk menjangkau orang lain, supaya kita terus mengingat-ingat bahwa semua ini adalah titipan Tuhan bagi kita, bukan sebagai alat untuk membanggakan diri, apalagi untuk menunjukkan bahwa kita lebih berkuasa, kita lebih hebat, kita lebih spiritual, dan seterusnya daripada orang lain. Bukan itu. Tapi perenungan-perenungan semacam ini senantiasa menolong saudara-saudara dan saya untuk terus hadir dan bertanya kepada Tuhan, apalagi yang dapat saya lakukan dengan semua yang Tuhan percayakan? Atau apa yang Tuhan percayakan ini, bagaimana saya dapat melanjutkannya supaya boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan. Kalau setiap kita boleh merenung, menghayati, dan terus bertanya dalam penghayatan iman, apalagi yang perlu saya lakukan dengan semua yang Tuhan percayakan, atau Tuhan mau apa dengan semua yang Tuhan percayakan kepada saya, maka saya percaya bahwa kualitas hidup seorang Kristen akan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menghasilkan kehidupan beriman dengan kualitas yang baik. Karena mereka tidak hanya melihat semua itu sebagai sarana bahwa mereka punya kuasa, bahwa mereka punya banyak fasilitas, bahwa mereka punya ini dan itu. Tapi mereka selalu melihatnya dari perspektif Tuhan, bahwa Tuhan punya maksud untuk membawa kebaikan bagi setiap orang ketika Tuhan menitipkan ini dan itu dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk terus menapaki hidup ke depan dengan semua yang kita punya. Kita belajar merefleksikan diri, apa sih yang telah Tuhan karuniakan kepada saya, baik materi maupun non-materi, apa yang Tuhan anugerahkan kepada saya, dan bagaimana saya bisa menggunakan menjadi sarana berkat, kembali kepada masing-masing kita. Apakah kita mau terbuka menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi berkat seluas-luasnya, dalam cara, peran, dan kapasitas kita masing-masing, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan hidup orang Kristen pada akhirnya menjadi sebuah pengalaman yang sangat real dalam keseharian kita untuk menghadirkan Kristus dalam cara bagaimana kita hidup. Supaya pada akhirnya orang yang hidup bersama-sama dengan kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Paulus telah menjadi contoh bagi kita bahwa kebanggaan dunia bagi dia tidak ada apa-apanya. Sebab ketika seorang telah mengenal Kristus, telah mengalami anugerah di dalam Kristus, maka anugerah Tuhan itu lebih dari cukup untuk membawa ketenangan, kebahagiaan, sukacita. Yang lain-lain itu nomor sekian. Tapi anugerah Tuhan, pengenalan akan Tuhan, memiliki Tuhan, Tuhan yang utama dan prioritas dalam hidup, itu adalah hal yang sungguh membahagiakan kehidupan setiap orang percaya. Kiranya kita juga boleh berbangga menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya saudara dan saya boleh berbangga, merasa berharga sebagai anak-anak Kristus, yang membertuhankan Kristus dalam perjalanan hidup kita. Supaya dengan kebanggaan yang kita punya, kita menata kehidupan kita dengan baik dan benar untuk mewujud nyatakan kebanggaan itu dalam kehidupan yang baik dan benar seturut apa yang Tuhan kehendaki. Bukan supaya dipuji oleh manusia, tapi supaya Tuhan mengenal kita sebagai pribadi-pribadi yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah-tengah seluruh pergumulan, tantangan-tantangan hidup dan perjuangan kita untuk membawa kebaikan dalam perjalanan hidup. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menyatukan hati dan hidup kita, lalu kita masuk di dalam doa. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk tidak melihat semua kepemilikan kami, baik harta benda, predikat, atau semua yang orang labelkan pada kami sebagai status sosial yang membuat kami merasa tinggi dari orang lain. Apalagi pada akhirnya kami terjebak, berpusat pada diri sendiri dan memandang orang lain secara rendah. Kiranya itu bukan menjadi bagian dari ciri hidup kami, tapi kami terus belajar karena kami telah merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Maka semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami pahami sebagai sebuah cara untuk menjadi berkat sebanyak mungkin,
seluas mungkin bagi setiap orang yang kami jumpai dalam hidup. Tolonglah kami Tuhan, sebab ini berarti pertaruhan kami dengan egoisme diri menjadi hal yang tidak mudah. Tapi kiranya Roh Kudus terus menuntun kami, supaya kami tidak terjebak di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan boleh pakai sebagai sarana kecil dan sederhana dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kehidupan orang lain. Dan untuk semuanya itu, biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa saat ini menyerahkan setiap kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah-tengah tantangan dan situasi kesehatan. Kami yang bergumul dan berjuang untuk terus pulih dan sembuh dari berbagai macam sakit penyakit yang sementara kami hadapi, baik dalam waktu singkat maupun telah kami gumuli pada waktu yang cukup lama. Kami mengingat setiap mereka yang sedang bergumul dan berjuang di tengah-tengah masa-masa isolasi mandiri. Kiranya kesabaran, semangat, dan sukacita menjadi bagian dalam perjalanan hidup, supaya dalam waktu dan kehendak Tuhan setiap kami boleh pulih, dan Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan menjadi bagian yang terus-menerus membuat kami punya kegembiraan dalam menapaki segala sesuatunya. Kami berdoa juga menyerahkan mereka yang bergumul dan berjuang dalam banyak-banyak pergumulan hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam relasi dengan setiap orang yang mereka kasihi. Anak-anak yang masih terus berjuang dengan pendidikan di rumah ataupun juga mungkin yang sudah mulai tatap muka terbatas. Tuhan memberkati segala proses. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang terus-menerus beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Tuhan berkati dan Tuhan topang. Demikian juga bagi GKI Samanhudi dalam seluruh format pelayanan yang dilakukan. Terberkatilah semua dan Tuhan dipermuliakan di atas segala sesuatu. Saat ini kami akan melangkah melanjutkan aktivitas hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kami, karena kami telah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, maka semua yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun itu, kami mau pakai menjadi sarana berkat untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan, menyentuh hidup orang lain dengan berkat Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan semua yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak terjebak dengan semua yang kami miliki, yang adalah anugerah-Mu. Tapi kami memandang itu sebagai sebuah sarana, supaya kami dapat menjalankan misi Tuhan dengan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh kami doakan. Terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan topanglah kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Lalu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus melangkah dalam perjalanan hidup pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menempuh perjalanan perjuangan untuk mengalami kehadiran Tuhan dan menjadi alat berkat dengan semua yang Tuhan percayakan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.